我愿以吕氏全族起誓不守啊！吕不韦就被勒令自尽。莫问天横行多年，该易主了。我走了。不必挂心啊，不要忘了对大小姐的承诺，必当报答。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-38 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Mo Wentian yang mengumpulkan penatua di klan langit karena dia ingin menyampaikan pengumuman penting. Ternyata Mo Wentian memperingati semua orang untuk tidak mengganggu Chen Tian pada saat kompetisi perebutan murid inti yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tiba-tiba saja Lu Buwei masuk ke dalam aula sembari meminta pertolongan kepada Mo Wentian karena dia baru saja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang murid. Lu Buwei berani bersumpah kalau hari ini ada seorang murid yang bersikap kurang ajar kepadanya, jadi dia berniat mengusir murid tersebut dari klan langit. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau murid tersebut malah memukulinya. Lu Buwei juga menunjukkan beberapa bukti kalau dia babak belur karena mendapatkan pukulan dari si murid. 我愿以吕氏全族起誓不守啊！ Mo Wentian sebagai ketua sekte langsung bertanya siapa murid yang dimaksud oleh Lu Buwei. Dia juga bersedia memberikan keadilan bagi Lu Buwei yang sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dengan cepat dan sambil berteriak, Lu Buwei menyebutkan nama murid yang menyerangnya adalah Chen Tian. Mendengar penjelasan dari Lu Buwei, Mo Wentian tampak tersenyum dan berkata kalau mulai besok, seluruh anggota keluarga Lu yang ada di klan langit dipersilakan untuk keluar dari klan langit. Sontak keputusan Mo Wentian membuat semua orang kaget termasuk Lu Buwei yang bertanya-tanya kenapa ketua klan langit malah mengusirnya. 就是陈天， 即刻收拾行李。 你是不是说错了？ Mo Wentian pun kemudian menjelaskan kalau Lu Buwei sudah melakukan kesalahan fatal karena sudah mengusir Chen Tian dan rekan-rekannya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Jika saja Chen Tian benar-benar pergi dari gerbang dalam, maka klan langit akan kehilangan masa depan. Meskipun Lu Buwei sudah bersujud meminta maaf, tapi keputusan dari Mo Wentian sudah bulat, di mana seluruh anggota keluarga Lu diusir dari klan langit. 自行了断吧，有事起奏。 Keputusan dari Mo Wentian juga membuat Zhao Tetian dan seorang penatua bernama Chu Nantian merasa kesal. Di saat yang sama, Zhao Dahai menganggap keputusan Mo Wentian mengusir keluarga Lu adalah sebuah ancaman bagi keluarga Zhao yang bisa diusir kapan saja dari klan langit. Sementara itu, Zhao Tetian berkata kalau kepemimpinan Mo Wentian sebagai ketua klan langit tidak akan berlangsung lama. Setelah kompetisi perebutan murid inti, Zhao Tetian yakin posisi ketua klan langit akan berganti dengan keluarga Zhao. Dengan kata lain, Zhao Tetian sudah merencanakan untuk mengkudeta posisi Mo Wentian. 吕不韦就被勒令自尽。莫问天横行多年，该易主了。 Di saat yang sama di tempat lain, Chen Tian dan Ti Xiong pergi ke sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka setelah menjadi murid gerbang dalam. Tampak Ti Xiong di sini begitu terpesona karena rumah dan tempat latihan yang diberi oleh klan langit begitu mewah. Bahkan diketahui klan langit juga menyediakan beberapa bahan obat untuk membuat pil, padahal Ti Xiong dan Chen Tian bukanlah seorang alkemis. Tiba-tiba saja ada burung berwarna biru yang datang menghampiri mereka berdua dan menyampaikan kalau penatua Zuo ingin bertemu dengan Chen Tian. Tanpa berlama-lama, Chen Tian langsung menaiki burung biru tersebut yang akan membawanya untuk bertemu dengan penatua Zuo. 左脑的本体， 我走了。
Ketika Chen Tian sedang berada di atas langit, Xiao Mo keluar karena dia ingin menikmati angin segar. Sementara itu, Penatua Zuo dan Penatua Bufan sudah menunggu kedatangan dari Bang MC, bahkan Yingluo juga ada bersama dengan mereka. Begitu Chen Tian sudah sampai, dia cukup kaget karena ternyata Yingluo juga berada di tempat ini. Yingluo pun menjelaskan kalau dia hanya singgah sebentar karena sebentar lagi dia akan kembali ke pavilion Tongtian. Kehadiran Yingluo sontak membuat Chen Tian mempertanyakan bagaimanakah keadaan ayahnya yang berada di kota bintang. Yingluo menjelaskan kalau dia sempat melewati kediaman keluarga Chen pada saat menuju ke klan langit. Dia memastikan keadaan ayah Chen Tian dan seluruh anggota keluarga Chen baik-baik saja. Yingluo juga meminta Chen Tian untuk rajin berlatih selama dia berada di klan langit. Semua itu tidak terlepas karena Chen Tian harus menepati janjinya kepada Nona Meng Jia. Chen Tian di sini berjanji dia akan berlatih dengan giat dan secepat mungkin akan menepati janji kepada Nona Meng Jia yang sudah memberikan bantuan kepada keluarga Chen. 不必挂心啊，不要忘了对大小姐的承诺，必当报答。 Sebelum Yingluo pergi, dia sempat memuji kalau monyet peliharaan dari Chen Tian sangat lucu dan imut. Setelah kepergian Yingluo, Penatua Zuo lekas bertanya kepada Chen Tian apa yang sebenarnya sudah terjadi antara Chen Tian dan juga Liu Yan. Dengan wajah malu-malu, Chen Tian menjawab dengan jujur kalau dia secara tidak sengaja melihat Liu Yan sedang mandi. Sontak hal ini pun membuat Penatua Bufan dan Penatua Zuo kaget karena ternyata ada kejadian lain yang tidak mereka ketahui. Ternyata mereka berdua hanya ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi ketika Chen Tian bertemu dengan Liu Yan sebelum pengambilan plakat giok murid gerbang dalam. 这事这么隐秘，好吧，那次完全是意外。我的妈呀！ 你就一点也不喜欢他？ Chen Tian pun kemudian menjelaskan kalau hanya terjadi kesalahpahaman semata antara dirinya dan juga Liu Yan. Tapi Penatua Zuo berkata kalau identitas dari Liu Yan bukanlah orang biasa. Ayah dari Liu Yan bernama Liu Chenyi yang merupakan seorang jenderal kekaisaran atau biasa disebut dewa perang legendaris. Ada beberapa hal yang seharusnya kamu tidak tahu kalau Liu Chenyi dijebak pada saat itu, ucap Penatua Zuo menjelaskan kepada Chen Tian. Ternyata sampai sekarang Liu Chenyi terus menjadi jenderal perang yang menjaga wilayah perbatasan. Setelah kematian istrinya, Liu Chenyi merasa khawatir dengan keadaan dari Liu Yan. Diketahui ada seorang pangeran yang ingin melamar dan menjadikan Liu Yan sebagai istri untuk mengurangi kekhawatiran dari Liu Chenyi. Dan itulah alasan mengapa Liu Yan baru kembali ke klan langit karena dia belum ingin menikah dengan pangeran yang ingin melamarnya. Penatua Zuo kemudian memberitahukan kalau pangeran tersebut merupakan seorang alkemis bintang 9 dan mempunyai bakat yang luar biasa. 可柳夫人的死，有些旧事你定不知，会很艰难。 Penatua Zuo juga tidak ragu meminta Chen Tian untuk memenangkan kompetisi murid inti dan menjadi ketua sekte muda lalu menikah dengan Liu Yan. Sontak perkataan dari Penatua Zuo membuat Chen Tian kaget karena umurnya masih begitu muda untuk sebuah pernikahan. 有体验验。 Penatua Bufan pun kemudian angkat bicara, jika Liu Yan benar-benar menikah dengan pangeran kerajaan maka Liu Chenyi akan dipaksa keluar, yang mana hal tersebut akan menyebabkan peperangan di wilayah perbatasan. Kalau sudah terjadi peperangan maka rakyatlah yang paling menderita dan tidak bisa terbayangkan kehancuran yang akan terjadi. Mengingat Chen Tian punya kenangan buruk soal penderitaan, maka dia bersedia memenangkan kompetisi murid inti sebagai jalan untuk menikahi Liu Yan. Jika Chen Tian berhasil menempati peringkat pertama di kompetisi, maka Penatua Zuo dan Penatua Bufan akan memberikan saran kepada klan langit agar Chen Tian menjadi ketua sekte muda. 生灵涂炭， 坐上少宗主之位。 Keinginan dari Penatua Zuo dan Penatua Bufan ini juga sekaligus menutup episode 40 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.